Oke, Mas Aswan. Ini sebelumnya nanya dulu, ini 2 pembahasan ya, Mas, berarti? Harimau-harimau oleh Mas Adib, sama manusia Indonesia, Mas Aswan ya? Iya, betul. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah teman-teman sudah bergabung ya. Di sini ada 10 orang, ada Mbak Ririn, Mas Panca, dan lain sebagainya yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan membahas buku Mohtar Lubis nih. Teman-teman gimana kabarnya? Baik? Sehat semua atau bagaimana nih? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Tiara Regita Anggraini. Panggil aja Tiara. Di sini saya akan membersamai nih Mas Adib sama Mas Aswan yang akan membahas buku Mohtar Lubis gitu. Oke, langsung aja ya karena waktunya sudah hampir 8:30 supaya tidak kemalaman juga gitu. Baik, yang pertama mungkin siapa ini? Mas Adib dulu kah? Iya, Mas Adib dulu. Oke, Mas Adib yang akan membahas tentang harimau-harimau gitu. Silahkan Mas Adib. Ya, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada sesi malam ini, aku akan mengobrolkan novel Mohtar Lubis yang judulnya Harimau-Harimau. Sama seperti novel-novel sebelumnya yang sudah dibahas dalam serangkaian peringatan sahabat Mohtar Lubis, yang sama-sama prosa. Bila sesi pertama dan sesi kedua adalah novel Senja di Jakarta dan Jalan Tak Ada Ujung, pada sesi kali ini aku akan mengobrolkan novel ini. Judulnya Harimau-Harimau. Novel ini pertama kali diterbitkan oleh Pustaka Jaya tahun 1975, yang pada tahun itu juga mendapat hadiah oleh Yayasan Buku Utama sebagai buku terbaik di tahun 75. Lalu novel ini termasuk cukup laris hingga beberapa kali tak ulang. Aku memiliki novel ini edisi yang ke-7, September 2004. Mungkin ini prosa pertama yang aku baca dari persembahan Mohtar Lubis. Saat membayangkan judul saja, Harimau-Harimau, bayanganku jelas yang pertama adalah hutan, rekaman, auman harimau, hutan rimba yang lebat, dan sebuah pertarungan yang sengit. Rupanya tebakan awalku saat melihat judul Harimau-Harimau tidak jauh meleset. Sebenarnya waktu aku membaca ini, aku terbayang-bayang oleh cerita yang hampir sama dengan tokoh yang juga menceritakan harimau, bahkan di pertengahan sampai akhir, yakni novel Louis Sepulveda, Pak Tua yang sedang baca kisah cinta. Sebenarnya ini novel terjemahan, tidak terlalu panjang, novel dari penulis Chile. Novel ini bercerita tentang rimba raya di pesisir hutan Amazon. Ceritanya hampir sama, juga hutan, mengisahkan harimau, tapi ada beberapa perbedaan. Bedanya di novel Louis Sepulveda agak secara kontras menegaskan antara perbedaan yang tradisional dengan yang modernis.
yang adat, yang udik dengan yang agak kinian lah, mutakhir. Beberapa benda-benda mutakhir yang terpaksa masuk ke suku adat pedalaman yang tinggal di daerah Amazon. Saat membaca Mukhtar Lubis, tentu aku terbayang-bayang dengan novel Luis Sepulveda. Tapi bedanya Mukhtar Lubis tidak terlalu mendaratkan persoalan tentang perbedaan itu, yang udik dengan yang modern, tapi lebih ke sekitaran mitos-mitos yang ada di masyarakat masa itu. Latar novel ini bisa dikatakan tahun 40-an atau 50-an awal. Pokoknya setelah perlawanan melawan Belanda. Tapi di sini tidak dijelaskan tentang misalnya revolusi yang menjadi tanda-tanda bahwa novel ini berkisah di masa Orde Lama, di masa kekuasaan Soekarno. Novel ini dari awal sampai akhir latarnya hanya rimba raya. Ada hutan dengan padang yang luas, ada hutan hujan, dan hutan yang masih rawa-rawa, jadi lebat sekali. Bahkan di kampung dengan hutan itu ditempuh oleh tokoh-tokoh dalam novel ini sepanjang 4-5 hari. Tentu waktu yang cukup lama dengan jarak yang cukup jauh tentunya. Mukhtar Lubis mengawali novelnya dengan penggambaran hutan. Hutan raya terhampar di seluruh pulau, dari tepi pantai tempat ombak-ombak samudera yang terentang hingga kutub selatan mengempaskan diri setelah perjalanan yang amat jauhnya hingga puncak-puncak gunung yang menjulang tinggi dan setiap hari diselimuti awan tebal. Secara struktural, Mukhtar Lubis menjelaskannya bagian awal ini perkenalan. Tokoh-tokoh sudah ada di hutan dan perkenalannya saat mereka ada di hutan. Karena semua tokoh di novel ini memiliki pekerjaan sebagai pengumpul damar. Atau anggaplah mereka hidup menggantungkan sumber daya alam dari hutan. Jadi di sini Mukhtar Lubis mengisahkan tentang 7 orang, ada Wak Hitam, Wak Katok, Pak Haji, Pak Balam, Sultan, Sanib, Siturubiah, Zaitun, dan Buyung. Ada beberapa persoalan yang rasa-rasanya memang pengen didaratkan banget oleh Mukhtar Lubis, terutama masalah sosial, politik, budaya, dan di sekitaran itulah. Di sini bahkan persoalan mitos sangat kentara, misal persoalan jimat, mantra-mantra, dan hal-hal yang melingkupinya lah. Harimau justru muncul mulai di pertengahan. Kita lihat saja mulai dari sampul, kita bisa menebak bahwa kita akan mendapatkan kisah tentang harimau dan seseorang dengan menggunakan senapan lantak istilahnya. Senapan ini masih menggunakan mesiu, dan jika mesiunya sudah basah, maka senapan tidak akan meletus. Aku sempat menandai beberapa senjata, persoalan senjata, karena aku pernah meriset kecil-kecilan senjata-senjata yang pernah yang dikisahkan dalam novel Indonesia, karena baru satu yang aku lacak. Senapan-senapan yang dijelaskan Mukhtar Lubis, ada senapan lantak, ada parang panjang. Mungkin itu yang paling sering disahkan di novel ini. Karena keperluan senjata-senjata ini cukup fungsional. Misal untuk membawa daun, membunuh hewan, memasang
umpan, memasang kerangkeng. Beberapa persoalan, terutama keagamaan, sangat kental. Misalnya ada Pak Haji. Pak Haji dikisahkan sangat metropolis, sangat orang yang sangat metropolitan. Pak Haji dikisahkan nyaris 30 tahunan dia berkeliling, dia merantau, mulai dari Malaysia, India, bahkan sampai ke Arab, ke Cina. Konon setiap tempat di dunia ini belum ada satupun yang belum disinggahi oleh Pak Haji, tokoh yang namanya Pak Haji. Jadi setiap Pak Haji bercerita, jadi teman-teman yang lain, Wak Hitam, Wak Ngato, Buyung, Sanit, Talib, dan teman-temannya yang masih muda, itu sangat terpukau oleh cerita Pak Haji. Cerita-cerita oleh Pak Haji akan selalu ada di bagian-bagian awal novel Harimau-Harimau. Karena cerita Pak Haji ini rupanya sebagai pelipur lara lah saat ketakutan teman-teman, kesedihan teman-teman, terutama Sultan, Sanib, Buyung, Talib saat di hutan. Soalnya kita tahu hutan yang jaraknya bahkan memerlukan 4 hari selama jalan kaki, dan malamnya mereka tidak akan jalan karena harus membuat pondok, memasang api unggun, dan beristirahat. Jadi hutan sangat hidup, kaya, dan memang itu sebagai tempat mereka hidup lah. Jadi mereka punya ikatan yang sangat dekat dan tidak melihat hutan sebagai sesuatu yang perlu sangat eksploitatif dan menghasilkan banyak laba. Wah, ini gagasan kapitalisme banget ini. Aku akan bacakan satu kutipan yang membahas tentang hutan. Di atas kita langit luas, dan di malam hari penuh bertaburan bintang. Gelap malam lautan bercahaya di sekeliling. Tetapi di sana tak ada pohon dan tanaman, dan tak ada makhluk hutan. Tak ada bunyi-bunyi hutan. Rasanya seperti kosong di tengah laut. Tetapi di hutan, biar kita di tengah hutan belantara sekalipun, kita dikelilingi oleh pohon dan tanaman, oleh marga satwa dan serangga, yang kelihatan dan tak kelihatan, yang terdengar, yang tidak didengar. Rasanya kita satu dengan hidup di bumi. Jadi beginilah Muchtar Lubis mengisahkan hutan. Rasanya membaca ini kita seperti terasa dekat sekali dengan hutan. Saat kehidupan kita mulai jauh dengan hutan, hutan mungkin ada cuma di dalam bayangan, ada di dalam pembukaan wayang dulu yang pakai gunungan, atau hutan cuma ada di game-game, cuma ada di COC. Kita menjadi semakin dekat dengan hutan dan membayangkan bahwa hutan adalah tempat sumber daya alam yang sangat luas, dan bahwa apa saja bisa terjadi di hutan. Seperti yang dialami oleh beberapa tokoh di novel Harimau-Harimau ini. Sebenarnya persoalan keakuan diri, terutama keegoisan, sangat pengen banget dijelaskan oleh Muchtar Lubis. Nah, saat mereka selesai mencari damar selama beberapa hari di hutan, si Buyung, Sanit, Talib, Pak Haji, Pak Balam, dan salah satu wak mereka yang menjadi tetua, yakni Wak Atok, mereka pulang dengan membawa damar. Nah, harimau mulai muncul di pertengahan bagian novel. Dan harimau jelas ganas dan mengincar beberapa tokoh di novel Muchtar Lubis. Si harimau ini adalah harimau yang sudah tua dan lapar, sangat-sangat lapar karena beberapa hari tidak makan.
terutama makan hewan-hewan yang ada di hutan. Nah, harimau mulai muncul saat si harimau mulai mengincar si mangsa, terutama dua rusa, yakni rusa jantan dan betina, sudah ada di hadapan si harimau, dan harimau sudah siap untuk menerkam. Sayangnya waktu harimau mau menerkam, rombongan Wak Katok, Pak Haji, Pak Balam, Sultan Buyung Sanit, dan kawan-kawan menembak salah satu rusa. Jadi salah satu rusa pasangannya ini tersentak, melompat dan pergi. Otomatis harimau yang siap menerkam dua pasang rusa ini juga kaget mendengar senapan yang disentakkan oleh rombongan manusia. Nah, harimau yang lapar banget, yang sudah siap menerkam mangsanya, tiba-tiba ikut-ikutan kaget dan lari karena suara senapan yang sangat keras dan mendadak. Keuntungan ada di rombongan manusia. Jadi rombongan teman-teman ini akhirnya mendapat satu buah rusa, dan akhirnya mereka bisa memakan rusa, mengulitinya, membakarnya bareng-bareng, dan bermalam di sebuah pondokan. Pondok sederhana tentunya, yang digunakan untuk cukup bermalam. Nah, sayangnya rombongan manusia yang tadinya berburu rusa ini tidak menduga bahwa harimau akan datang. Harimau bisa mengikuti mereka karena di perjalanan selanjutnya, di dalam keranjang-keranjang yang berisi daging rusa, darah masih menetes, dan bau daging rusa, juga bau manusia, masih bisa dicium oleh si harimau. Agak ngeri sih, kengerian pertama, yakni saat mereka mulai berjalan dengan itu, membawa daging rusa, dan daging rusa inilah yang menjadi kunci bahwa harimau rupanya tidak ingin cuma membalas dendam, tidak ingin cuma mengambil hak yang seharusnya didapat oleh si harimau, tapi juga membalaskan dendam pada rombongan manusia yang ada di hutan. Korban pertama dari harimau justru adalah Pak Haji. Lucunya, Pak Haji ini diterkam saat, aku lupa kok Pak Haji, Pak Balam, Pak Balam. Di malam kedua, sewaktu teman-teman yang lain sudah membuat pondokan, memasang unggun, Pak Balam justru meminggir untuk buang hajat di pinggir sungai. Sayangnya Pak Balam justru memunggungi sungai, jadi Pak Balam menghadap ke arah hutan. Nah, si harimau itu datangnya dari belakang, dan dengan jelas akan menerkam Pak Balam. Ya sudah, Pak Balam menjadi korban pertama dan segera minta tolong. Teman-teman yang lain, yang satu rombongan, langsung kaget toh. Ternyata Pak Balam menjadi korban. Si korban harimau. Ya sudahlah, Pak Balam mendapat cakaran harimau, gigitan, dan sudah dibawa untuk lah beberapa jarak. Dan saya dan teman-teman rombongan manusia tadi, teman-teman Pak Balam telat. Ya sudah, Pak Balam sudah koyak dengan baju yang sudah tidak rupa baju, dan dengan beberapa organ, terutama kaki sih, Pak Balam kaki
yang sudah mengenaskan. Jadi Pak Balam adalah korban pertama. Konflik mulai muncul saat Pak Balam menganggap harimau ini adalah harimau utusan Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa kesempatan untuk mengakui dosa teman-teman yang lain sudah mulai, bahwa harimau utusan Tuhan untuk memberikan azab lah bagi teman-teman yang lain. Nah, konflik mulai muncul saat Wak Katok mulai tidak percaya dengan Pak Balam. Wak Katok menganggap harimau ini ya harimau biasa, bukan utusan Tuhan. Kita bisa memburunya, begitu anggapan kuat Wak Katok. Tapi Pak Balam malah menganggap harimau itu utusan Tuhan, dan sudah waktunya untuk membuka aib, membuka dosa besar agar tidak diterka harimau. Pak Balam menganggap barang siapa yang mengakui dosa-dosanya selama hidup, entah dosa maksiat, dosa berzina, dosa apapun, dosa mencuri, dari yang kecil sampai yang besar, bila mengakui dan memohon ampun pada Tuhan Yang Maha Esa, maka harimau tidak akan menerkamnya. Nah, dari sini kan masing-masing tokoh mulai konflik, mulai apa ya istilahnya, mulai wah, aku belum siap untuk mengakui dosa-dosaku. Nah, masing-masing tokoh mulai terpisah, mulai memiliki anggapan masing-masing dengan adanya harimau. Akhirnya mereka terpaksa meninggalkan beberapa keranjang damar, dan salah dua dari mereka menggotong Pak Balam yang sudah sakit, sudah tidak bisa jalan, dan demam mulai menyerang Pak Balam. Itu adalah korban pertama dari harimau. Korban kedua dari harimau justru adalah Talib. Saat mereka mulai berjalan dengan Pak Balam yang sudah diusung oleh salah dua dari rombongan, Talib diserang saat Talib agak mundur dari rombongan dan buang air kecil. Nah, kasus Talib ini sama dengan Pak Haji sih. Bedanya teman-teman rombongan cukup gerak cepat untuk menangani Talib. Mereka sempat berhadapan sebentar dengan harimau, dan Talib juga tidak terselamatkan. Itu adalah korban dua dari harimau. Dan konflik mulai lagi-lagi muncul saat 7 orang yang berangkat hendak kembali ke kampung mulai satu persatu terkena terkaman harimau dan ancaman untuk hidup, persentase untuk hidup dan sembuh lah anggaplah dari sisa-sisa terkaman harimau mulai minim, sangat minim. Ya sudah, mereka sebenarnya anggapanku kembali mempertanyakan kemanusiaan. Soalnya dari masing-masing tokoh itu sangat mementingkan ego sendiri. Wak Katok yang paling dituakan, paling tahu mantra-mantra, menjimat-jimat, entah mulai dari jimat memikat hati perempuan, jimat untuk mengusir harimau, mengusir bala lah. Itu sangat keras, tegas, dan rupanya keegoisan sangat ada di tokoh Wak Katok. Pikiran-pikiran egoisme yang sangat mementingkan diri sendiri sebenarnya ada di masing-masing tokoh dengan kecamuk batin lah mereka masing-masing.
Tapi rupa-rupanya siapa yang mau menahan ego di tengah situasi yang sulit, sempit, rumit, dan nyawa sedang dipertaruhkan. Nyawa benar-benar dipertaruhkan dan anggaplah ada di ujung tanduk. Maka harimau di sini dijelaskan Mukhtar Lubis sebagai alegori. Alegori di tengah kesulitan manusia menghadapi berbagai konflik. Jadi pesan-pesan religius sangat ada, bukan hanya religius, hanya kemanusiaan maksudnya. Pengen ditekan Mukhtar Lubis. Tinggal beberapa orang yang bisa pulang ke kampung dari 7 orang yang berjalan dari dalam hutan untuk pulang kampung. Aku kutipkan amanat dari Pak Haji yang juga sudah di ujung tanduk waktu hidupnya. Begini Pak Haji berkata, kalian masih muda, ambillah pelajaran dari apa yang terjadi. Aku pun kini sadar, kita tak hidup sendiri di dunia. Manusia sendiri-sendiri tak dapat hidup sempurna, dan tak mungkin hidup sebagai manusia. Tak mungkin lengkap manusianya. Manusia yang hidup sendiri tak mungkin mengembangkan kemanusiaannya. Ini aku sadar, kemanusiaan hanya dapat dibina dengan mencinta, dan bukan dengan membenci. Selanjutnya, Pak Haji ini berkata, dan aku menganggap ini adalah kata kunci dari Mukhtar Lubis, mengapa Mukhtar Lubis memilih judul Harimau-Harimau. Di sini Pak Haji berujar, sebelum kalian membunuh harimau yang buas itu, bunuhlah harimau dalam hatimu sendiri. Nah, harimau ini kan sebagai metafora, perumpamaan lah, bahwa selain harimau yang buas, yang ganas, yang menguasai rimba raya, rupanya juga ada dalam diri manusia, dalam diri kita masing-masing. Aku rasa ini adalah amanat yang sangat mengena, terutama soal kedirian kita, bahwa kita tidak terlalu perlu untuk egois lah, terutama dalam situasi yang rumit, dalam ruang yang sempit, dan bahwa kita harus mengutamakan kebersamaan dan kebijaksanaan. Ada juga salah satu berkata seperti ini. Buyung ini tokoh yang paling muda dari beberapa rombongan manusia di hutan. Dan Buyung juga yang belum rabi lah, belum nikah. Begini Buyung menghadapi Wak Katok yang lebih mementingkan diri sendiri, egois. Soalnya Wak Katok sempat memiliki pikiran begini, kalau misalnya Wak Katok berhasil lolos dari hutan, pulang ke kampung, dan teman-temannya ditinggal atau dibunuh, entah diterkam harimau, Wak Katok bisa mengarang cerita bahwa aku loh yang menembak harimau, yang membuat harimau itu mati, dan teman-teman yang lain sayangnya tidak bisa diselamatkan. Dan Wak Katok jelas toh, dengan kondisi seperti itu, Wak Katok bisa mendapat kehormatan bahwa Wak Katok ini adalah penembak yang ulung, adalah bukan penyelamat, yang adalah orang yang bisa bertahan dari ancaman harimau ketimbang temannya masing-masing. Dan begini rupanya anggapan perkataan dari Buyung.
untuk mengejek sikap Wak Katok. Dalam hati Wak Katok, selama ini bukan manusia yang bersarang, tetapi harimau yang buas. Kami hanya hendak mengumumkan harimau dengan harimau. Aku rasa itu sebuah hal yang pengen ditekankan oleh Muchtar Lubis. Jadi harimau ini sebagai alegori dari sikap kedirian kita sebagai manusia, bahwa bukan hanya harimau yang nyata, yang real, yang sebenar-benarnya binatang buas yang ada di luar sana, tapi harimau juga ada, juga bisa bersarang di diri kita, entah kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun. Makanya, kata kunci yang perlu dikutip di novel ini adalah bunuhlah harimau yang bersarang di dirimu sebelum kamu membunuh harimau di luar sana. Di menjelang bagian akhir, aku kutipkan lagi satu bagian yang kurasa penting sih dari Muchtar Lubis sendiri, soalnya ini di paragraf bukan dari perkataan tokoh. Setiap orang wajib melawan kezaliman dimanapun juga kezaliman itu berada. Salahlah bagi orang memenjilkan diri dan pura-pura menutup mata terhadap kezaliman yang menimpa diri orang lain. Besar kecil kezaliman atau ada dan tak adanya kezaliman tidak boleh diukur dengan jauhnya terjadi dari diri seorang. Manusia di mana juga di dunia harus mencintai manusia, dan untuk menjadi manusia haruslah orang terlebih dahulu membunuh harimau di dalam dirinya. Aku rasa itu sih pembacaanku atas teks Muchtar Lubis ini. Seperti itu dulu. Apakah ada tanggapan di sini, penyimak Zoom peringatan sahabat Muchtar Lubis? Barangkali kalau ada feedback, monggo dipersilakan. Berarti Mas Adib, ini intinya kayak gambaran dan novel ini sangat imajinatif ya pembawaannya tentang Iya, sangat hutan-hutan. imajinatif dan gejolak batin ini. Saat membaca ini aku membayangkan, wah ini misalnya kalau novel ini dibahas lewat psikologi sastra, kurasa sangat banyak data dan sampel yang akan diketemukan. Kurasa itu karena aku sendiri dari jurusan bahasa Indonesia, ya memandangmu seperti itu, bahwa novel ini memang cocok lah kalau dikaji lewat psikologi sastra. Secara akademik ya, secara akademik. Mungkin itu. Ada feedback dari teman-teman? Atau tanggapan atau komentar lah? Ya, bagaimana teman-teman? Kan sudah mendengarkan nih penjelasan dari Mas Adib sendiri tentang bukunya Muchtar Lubis, Harimau-Harimau yang diterbitin tahun 75 ya, Mas? Cukup Iya, lama. cetakan pertama 75. Terbitan Pustaka Jaya. Apakah ada feedback dari teman-teman? Komentar, tanggapan, atau pertanyaan juga boleh. Unek-unek bahkan juga boleh kok. Mungkin dilanjut buku kedua dulu Mas Adib. Nanti feedback bersama-sama gitu aja. Gimana? Ya, silahkan masuk. Oke, buku pertama Harimau-Harimau sudah disampaikan nih oleh Mas Adib. Untuk feedback digabung aja ya Mas ke buku kedua yang akan disampaikan oleh Mas Aswan, yaitu Manusia Indonesia. Akan dijelaskan nih gimana sih karakteristik manusia Indonesia oleh Mas Aswan. Silakan. Ya,
Terima kasih Mbak Tiara atas waktunya, dan saya tidak akan berbicara panjang lebar karena tadi dari Mas Adib sudah berbicara panjang dan lebar sekali tadi. Cukup untuk malam hari ini untuk membahas buku Harimau-Harimau. Dan kali ini kita akan membahas buku Muchtar Lubis yang Manusia Indonesia. Buku Manusia Indonesia, sebuah pertanggungjawaban yang dituliskan oleh Muchtar Lubis. Buku ini kudapatkan ketika aku dulu masih semester 2. Kudapatkan di online di Facebook pada waktu itu dengan harga 20.000. Dan cukup menyita perhatianku kemudian membaca bukunya Muchtar Lubis, biografinya, Jurnalisme dan Politik di Indonesia, beserta buku-buku yang lain yang ditulis oleh Muchtar Lubis. Kita tahu Muchtar Lubis seorang penulis dengan kritik yang cukup tajam dalam kehidupan masyarakat, bahwa bahkan dalam buku ini pun Muchtar Lubis mengkritik orang-orang Indonesia dengan berbagai sifat-sifat yang dimiliki oleh orang Indonesia. Dan buku ini juga mendapatkan banyak tanggapan dari para penulis pada waktu itu, karena dirasa yang disampaikan Muchtar Lubis ini tidak semuanya benar. Tapi bagiku yang disampaikan oleh Muchtar Lubis ini, meskipun yang disampaikan oleh Muchtar Lubis di sini cukup menyita perhatian masyarakat Indonesia dan cukup menjadi satu penyadaran diri bahwasanya apa yang dituliskan oleh Muchtar Lubis ini benar-benar terjadi pada orang-orang yang ada di Indonesia ataupun orang-orang Indonesia, manusia Indonesia. Nah, dalam buku ini kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri orang Indonesia. Dan di buku ini dijelaskan ciri yang pertama orang Indonesia adalah hipokrit atau munafik. Dan ini seringkali kita lihat dan seringkali kita temui, orang-orang terdekat kita juga bisa memiliki muka dua, baik di depan kita, kemudian buruk di belakang. Bagi para penjilat juga biasanya seperti itu. Kita dibaik-baiki, kita dibagus-baguskan di depan orang lain, tapi terkadang di belakang kita berbicaranya berbeda. Banyak yang kemudian dalam ciri pertama ini ada mungkin dalam diri teman-teman semua juga bisa dikatakan ataupun pernah bersikap ataupun memiliki sifat sebagai seorang munafik, munafik bagi dirinya sendiri atau munafik pada teman-temannya. Pasti sekali waktu teman-teman pernah melakukan ciri pertama yang disebutkan oleh Muchtar Lubis ini. Entah munafik dengan pacarnya, munafik dengan orang tuanya, ataupun munafik dengan sahabatnya. Gitu. Kemudian yang kedua di sini disebutkan bahwasanya manusia Indonesia itu segan atau enggan untuk bertanggung jawab, tidak mau bertanggung jawab. Di dalam buku ini disampaikan juga kritiknya Muchtar Lubis bahwasanya orang Indonesia ini tidak mau mengakui kesalahannya. Kita bisa melihat dari berbagai oknum yang kemudian terjerat salah satu kasus, maka mereka akan mengatakan, ini bukan salah saya, ini bukan tanggung jawab saya, karena saya hanya mematuhi perintah dari atasan. Dan dari atasan pun tidak akan mau bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahannya. Begitupun seterusnya. Dan ini selalu terjadi di perpolitikan yang ada di Indonesia. Ataupun dalam birokrat, orang-orang birokrat yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita bisa melihat dalam buku ini, Indonesia merdeka untuk melawan kaum-kaum feodal. Tapi setelah Indonesia merdeka, kaum feodal baru berdiri di Indonesia. Dan ini kita bisa melihat bahwasanya yang bisa ataupun yang dapat memiliki kekuasaan hanyalah dari kaum bangsawan. Dan dari orang-orang biasa yang tidak memiliki harta, tidak mungkin kemudian bisa menjadi seorang pemimpin
di negeri ini. Harus memiliki modal dan memang itu dari lingkaran-lingkaran tertentu. Dan sikap feodal ini masih terus dilakukan ataupun masih sering terjadi di Indonesia. Kita boleh bilang di Indonesia hari ini tidak ada feodalisme. Orang-orang Indonesia ini peduli dan orang yang dari bawah pun bisa kok dan menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Tapi kita tidak tahu di belakang dalam perpolitikan yang ada di Indonesia. Siapa saja yang bermain dan apa saja yang dilakukan dan lain sebagainya. Dan itu tentu kalau ini terus-menerus terjadi, maka sistem penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang Belanda itu akan terus terjadi dan tidak akan pernah terhenti. Kemudian ciri yang keempat di Indonesia adalah tahayul. Orang-orang Indonesia masih sampai hari ini masih percaya dengan tahayul. Kita tidak bisa memungkiri bahwasanya kemarin sewaktu MotoGP dilaksanakan di Indonesia, ada yang namanya pawang hujan. Kalau kita sebagai seorang akademisi akan bilang ini tidak masuk akal, ini tidak bisa dinalar. Dan orang-orang masih percaya akan hal itu. Dengan menghadirkan pawang hujan, hujan bisa digeser, dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang Indonesia juga masih percaya dengan dukun-dukun dan lain sebagainya. Bahkan para calon pemimpin di negeri ini juga pasti mendatangi orang-orang pintar untuk bisa mendapatkan posisi ataupun bisa mendapatkan kursi kekuasaan di negeri ini. Dan saya yakin itu pasti melibatkan orang-orang pintar untuk bisa mensupport dari hal-hal yang tidak bisa kita lihat ataupun hal-hal goib yang bisa dikirimkan oleh orang-orang pintar dalam tanda kutip dukun kayak gitu. Dan di sini juga disebutkan bahwasanya orang-orang Indonesia ini antara lain juga boros, sering menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu. Dan yang paling baik yang aku temukan dalam buku ini untuk ciri orang Indonesia hanya satu yang disebutkan oleh Muchtar Lubis, artistik. Orang Indonesia yang mampu menciptakan kain tenun, orang Indonesia yang bisa membuat patung, orang Indonesia yang bisa membuat batik, dan lain sebagainya. Hanya itu yang bisa aku dapatkan kebaikan dari orang Indonesia atau yang baik dari sifat orang-orang Indonesia, manusia Indonesia. Hanya itu yang aku dapatkan. Selebihnya yang disebutkan dalam buku ini, Muchtar Lubis menyebutkan orang Indonesia itu suka menggerutu, orang Indonesia suka mengeluh, dan lain sebagainya. Dan kita temukan ciri-ciri yang disebutkan Muchtar Lubis dalam buku ini, itu kita temukan di orang-orang yang ada di sekitar kita. Teman-teman kita sering mengeluh, menggerutu. Hari ini tugas kuliah saya banyak, Mas. Hari ini lagi gak mood, Mas, karena sedang ada konflik dengan pacar saya. Hari ini kita mungkin bisa mengeluh. Hari ini kok aku gak bisa makan ayam ya? Kemarin bisa makan ayam. Aku hari ini mungkin mengeluh kenapa ya? Tidak dari dulu aku berbuat baik, ataupun tidak dari dulu aku ketika mendapatkan kesempatan bisa bersama dengan dia, katakanlah, bisa bersama dengan doi. Dan ataupun mengeluh karena putus dari doi, putus dari pacarnya. Dari kenapa dulu saya bisa putus dengan pacar saya, ataupun dalam hal pembelajaran, kenapa saya sekarang sudah semester 6 misalkan. Kenapa tidak dari awal saya membaca buku? Saya rasa di semester 6 ini, saya sudah ketinggalan jauh dari teman-teman saya yang dari awal sudah membaca buku.
ketika melihat tulisan temannya di sebuah media massa, di koran ataupun di media online, kok tulisan teman saya dimuat sih? Tulisanku kapan bisa dimuat? Terkadang itu kemudian menjadi insecurity dalam diri kita dan hanya bisa menggerutu tanpa melakukan apapun. Ini yang kemudian bisa menjadi kritikan dari Muchtar Lubis. Dan ada beberapa hal yang memang disebutkan oleh Muchtar Lubis. Seperti dalam pengantarnya Muchtar Lubis, orang Indonesia itu sebelah kaki kirinya itu masih memegang animisme. Dan yang sebelah kanannya mengikuti modernitas. Dan selamanya kalau seperti itu, Indonesia tidak akan bisa maju. Indonesia tidak akan berkembang. Karena masih mengikuti hal-hal yang dirasa kayak mengikuti tahayul dan lain sebagainya. Sedangkan dari modernitas juga masih setengah-setengah, tidak bisa seperti negara-negara Eropa yang lainnya. Kita bisa lihat orang Indonesia, orang luar negeri itu sudah memikirkan bagaimana menciptakan teknologi-teknologi yang canggih, teknologi yang bisa membantu meringankan kinerja ataupun kerja dari manusia. Indonesia hari ini masih sibuk dengan TOA, masih sibuk dengan adanya mengurusi kemarin tahayul kemarin yang di MotoGP. Kenapa sih harus ada pawang hujan dan lain sebagainya? Tapi tidak memikirkan kemudian Indonesia kok seperti ini terus sih? Indonesia kapan bisa maju dengan ciri-ciri yang seperti ini? Salah satunya ciri-ciri orang Indonesia yang disebutkan Muchtar Lubis adalah bermalas-malasan. Kita sering kali mendengarkan kaum rebahan ataupun yang lainnya. Dan ini saya rasa memang terjadi dan sering kali teman-teman yang ada di Zoom ini mungkin juga, wah kita yang katanya sering bilang, wah saya ada deadline nih mas, saya ada tugas nih mas. Padahal tugasnya dikerjakan di deadline day. Dan di waktu-waktu selang yang kemudian bisa digunakan untuk mengerjakan tugas, dibuat untuk bermain game, kemudian nongkrong-nongkrong di kafe, dan lain sebagainya. Masih mending ketika mengerjakannya di deadline day, tapi di waktu sebelumnya mereka membaca buku ataupun mendengarkan public lecture dari Harvard University ataupun yang lainnya, dan juga mendengarkan podcast-podcastnya bisa di Mojo, kemudian Mizan, dan lain sebagainya, yang itu bisa menambah pengetahuan kita sebagai seorang terpelajar. Lah kita kebanyakan hari ini manusia Indonesia hari ini ataupun manusia milenial Indonesia hari ini hanya berpegang pada handphone, kemudian melihat TikTok, scroll TikTok, scroll IG dan lain sebagainya. Mereka bermalas-malasan di situ dan tidak ada kegiatan-kegiatan yang produktif yang bisa dilakukan. Masih mending teman-teman yang hari ini ikut Zoom persembahan 1 abad Muchtar Lubis kan kayak gitu. Daripada hanya nongkrong-nongkrong tidak jelas, kemudian scroll TikTok yang tidak bisa menambah wawasannya. Padahal tugas sebagai seorang terpelajar kan kita seharusnya mempelajari hal-hal yang belum kita ketahui. Ataupun mencoba untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan lain sebagainya. Kemarin aku mendengarkan salah satu podcast di pojok atau mojok atau apa gitu, bahwasanya hitohnya seorang pembelajar adalah belajar, hitohnya seorang mahasiswa adalah belajar. Maka ketika mahasiswa ingin kembali ke hitohnya, ya harus belajar, harus banyak membaca. Tidak hanya membaca WA dari temannya, ataupun dari grup, ataupun dari Ayang, ataupun yang lainnya. Tapi membaca buku, membaca artikel jurnal, membaca esai-esai yang dimuat di beberapa media online, media massa, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Mungkin cukup itu dulu
sebagai bahan perbincangan kita karena sudah pukul 21 dan sebenarnya waktu kita hanya sampai jam 21.00. Jadi mungkin masih ada waktu lah untuk kita berdiskusi terlebih dahulu. Saya rasa ciri-ciri manusia Indonesia teman-teman dari yang saya sebutkan tadi sudah tahu dan mungkin sudah pernah mengalami dikhianati oleh temannya, dikhianati oleh pacarnya, atau bahkan bagi orang-orang broken home merasa dikhianati oleh orang tuanya. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu sih manusia Indonesia yang dikatakan oleh Muchtar Lubis. Nah, setelah ini mungkin teman-teman bisa menanggapi terkait dari dua karya Muchtar Lubis ini. Silakan, saya kembalikan ke Mbak Tiara. Ya, baik. Makasih Mas Aswan, sangat menarik ya. Tadi membahas tentang tahayul juga, yang bisa dihubungkan juga dengan novelnya Harimau-Harimau yang pemikirannya Pak Balam tadi bahwa harimau itu utusan Tuhan. Kalau mungkin saat ini masih percaya ya dalam budaya Jawa itu kayak pohon beringin yang ada penunggunya, terus lalu diberi sesajen seperti itu. Kemudian ini ada tanggapan masuk ya dari Mas Sabta Arif. Saya bacakan ya Mas. Nih, salah satu hebatnya novel Harimau-Harimau karya Muchtar Lubis barangkali menjadi inspirasi karya prosa penulis kita hari ini. Eka Kurniawan punya lelaki harimau yang kita tahu sendiri berkisah tentang ada sosok harimau di dalam diri salah satu tokohnya. Sasti Gotama punya cerpen apa yang Paul McCartney bisikan di telinga Janitra dari Kompas. Seno Gumira Aji Dharma punya cerpen judul Macan yang terang-terang diakuinya ada percikan inspirasi dari karya Muchtar Lubis. Ini dalam anugerah cerpen Kompas. Pokoknya karyanya yang jos kata Mas Sabta tadi. Untuk teman-teman yang lain nih ada tanggapan nggak atau cerita-cerita gitu? Ya, Mas Sabta itu disuruh on mic aja nggak apa-apa itu Mas Sabta. Biar disampaikan secara langsung ya Mas tanggapannya. Iya, boleh itu Mas Sabta, silakan Mas Sabta. Halo, selamat malam. Malam Mas. Ya, intinya agak telat sih tadi, tapi sempat dengerin yang dari Harimau-Harimau tadi. Ya, hebatnya tadi, saya kan memang hanya ingin menambahkan saja, hebatnya karya Muchtar Lubis ini kan jadi inspirasi karya-karya selanjutnya yang kita tahu tadi. Eka Kurniawan punya lelaki harimau yang melambungkan nama Eka di kancah internasional. Terus kisah tentang harimau dalam diri seseorang juga diceritakan dalam cerpen Sasti Gotama yang masuk di Kompas. Yang dibisikkan oleh Paul McCartney di telinga Janitra. Malah yang agak mirip itu malah cerpennya Seno yang judulnya Macan. Yang tahun lalu jadi judul cerpen Kompas. Itu kan sama-sama rombongan orang sedang berburu harimau, terus sudah ketemu dan harimaunya ternyata di ending menerkam salah satu tokohnya. Kalau di pengakuannya di Malam Anugerah cerpen Kompas itu memang secara terang-terangan Seno juga mengakui ada percikan inspirasi dari karyanya Muchtar Lubis ini. Begitu saja sih. Jadi pendengar dulu aja. Wah, Baik, makasih Mas Sabta. Wah, terima kasih banyak loh Mas. Sebenarnya Mas Sabta ini pengetahuan tentang sastra Indonesia ini banyak banget. Jadi perlulah untuk kita belajar sama Mas Sabta juga tentang sastra Indonesia. Gitu. Silakan dilanjut Mbak Tiara. Dari teman-teman yang lain ada tanggapan mungkin Mbak Mada, Mbak Ririn, Mbak Sri Rahayu, Mas David mungkin menanggapi atau bercerita di kehidupan sehari-hari dikaitkan novel Harimau-Harimau yang menceritakan gambaran di suku pedalaman dulu, terus dikaitkan dengan sikap-sikap manusia
zaman sekarang. Kan tadi juga digambarkan oleh Mas Adib ya, bahwa harimau pada diri kita dahulu yang dibunuh. Jadi banyak kiasannya. Untuk 7 pengumpul damar tadi yang dominan siapa ya, Mas Adib? Oh ya, halo. Ini masuk nggak? Masuk, Mas. Sama saya yang teringat. Yang rasa-rasanya paling dominan buyung dari awal sampai Mas. akhir. Bisa on cam Mas Adib biar kelihatan. Halo, Bisa apa on sudah cam? kelihatan? Oh ya, ini saya geser pakai laptop soalnya HP udah habis baterainya. Oke. Di novel Musa Lubis, tokoh yang paling dominan terutama Buyung, si paling muda yang belum berumah tangga, tapi Buyung memiliki gagasan yang rasanya kompleks dan pernah terbersit di pikirannya untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu. Oh rupanya, oh ini buruk, oh ini baik, oh ini buruk. Dan rupanya Buyung yang paling setelah mendapat tuah dari Pak Haji untuk bunuhlah harimau di dalam dirimu sendiri sebelum membunuh harimau di luar sana. Oh ya, soal beberapa prosa yang tadi dijelaskan Mas Sabta, soal Paul McCartney yang dari Sasti Gotama itu ada di Kompas. Aku kebetulan punya edisi cetaknya. Kalau yang Macan aku juga punya yang edisi cetaknya. Maksudnya edisi yang masih di koran. Dan kalau untuk edisi buku ada itu salah satu teman kos lah ada. Untuk yang lain bayanganku malah itu sih di novelnya Louis Sepulveda yang Pak Tua yang membaca kisah cinta. Kurasa itu ya sama-sama membahas harimau, membahas hutan, tapi perbedaan latar jelas karena Louis Sepulveda ini mengisahkan hutan Amazon dan suku adat yang masih tinggal di sekeliling sungai Amazon lah, di hutan daerah Amerika Selatan. Oh ya, nggak apa Mas. Kurasa itu dulu tambahan dari teman-teman. Apakah ada break lagi atau komentar lagi? Kalau Maaf ya, 7 ini manusia harimau gimana, Kakak Adi? Bagaimana? Kalau 7 manusia harimau, Kayak film ya? kira-kira gimana? Gimana? Iya kan ada juga buku 7 manusia harimau. Itu kira-kira menurut Mas Adib gimana? Apakah memang ada keterkaitannya juga dengan bukunya Mohtar Lubis ini? Wah, untuk 7 manusia harimau itu saya itu di apa itu? Di MNC, di apa masih di TPI? Soalnya saya jujur saja generasi peralihan itu dari TPI ke MNC. Sedapatnya Mas Adib aja lah. Buat jadi ketahuan loh kalau saya masih unyu-unyu.
apa ya, kalau soal membandingkan dengan 7 manusia harimau, aku tidak bisa secara apa ya, tidak punya otoritas untuk membandingkannya. Tapi kalau dari kisahnya itu kan juga diangkat dari sebuah novel. Nah, kira-kira ada keterkaitan nggak dengan karyanya Mochtar Lubis ini? Pastilah, pasti ada keterkaitan. Terutama soal bagaimana memanajemen perasaan kita loh di tengah kelompok sosial kita, komunitas masyarakat kita. Soalnya kalau kita terlalu mementingkan diri sendiri, terutama mementingkan ego, jelas sebuah harmoni dari sebuah kelompok, sebuah komunitas masyarakat itu tidak akan terjadi. Harmoni dalam artian masing-masing pas, selaras, sesuai dengan intonasinya itu loh. Sesuai dengan apa, kalau drama ya sesuai dengan naskahnya. Kalau nggak sesuai dengan naskah, sesuai lakon, makanya harmoni ini tidak akan terwujud. Yang jadinya yang akan terjadi malah nada yang sumbang, klise, dan harmoni, keselarasan itu nggak akan terjadi. Ya sudah, akan kocar-kacir lah. Kurasa seperti itu. Apakah relevan atau tidak? Semoga saja relevan dan ada feedback dari teman-teman yang lain. Monggo dipersilakan. Bagi teman-teman yang lain, monggo. Sebelum malam terlalu larut. Gimana teman-teman? Ada Mbak Jihan juga nih ya, baru datang. Mas Fatih mungkin menanggapi. Apa kalian udah sempat nonton yang 7 manusia harimau tadi? Kalau nggak ada, lanjut sharing aja kali ya, Mas. Nih, menanggapi tahayul tadi nih, Mas Aswan. Kan kalau orang tua Jawa tuh sering sekali ya membicarakan tentang pamali gitu. Salah satu contohnya tuh pamali duduk depan pintu. Padahal di situ di balik kata-kata itu mungkin ada maksud ya kalau duduk depan pintu ngalangin jalan gitu. Nah, menurut Mas Aswan sendiri gimana? Kadang orang tua tuh cuma bilang pamali kayak gini kayak gitu, tapi saat kita bertanya kenapa Mbah pamali kayak gini, wis pokoknya pamali gitu. Nah, dikandani wong tua ujung ngeyel gitu. Gimana nih Mas Aswan? Iya. Tentang tahayul itu memang sering kali masih disampaikan kepada kita. Dan ketika itu belum terjadi kepada kita, ya mungkin kita tidak akan percaya. Dan ketika itu terjadi, kita baru merasa percaya. Dan memang hal-hal yang kalau dalam Islam mungkin dikatakan sebagai metafisik ya. Ini memang ada dan memang terjadi, ataupun tahayul-tahayul yang mungkin disampaikan oleh orang-orang tua kita dulu. Ini sebenarnya memiliki arti yang mungkin untuk menakut-nakuti saja, tapi memiliki arti yang berbeda dengan apa yang disampaikan. Kayak misalnya tadi yang disampaikan oleh Mbak Tiara, jangan makan di tengah pintu, nanti jodohnya jauh kayak gitu. Jangan nek nyapu kudu resik, nek ra resik bojone brewok, bareng kan seringkali dikatakan seperti itu. Nah, hal-hal semacam itu
sebenarnya ajaran yang kemudian disampaikan oleh orang tua kepada kita untuk supaya nanti ketika kita bebersih ataupun bersih-bersih mungkin kita bisa lebih baik ataupun lebih rapi lagi, tidak ada yang tertinggal dan lain sebagainya. Hanya mungkin orang-orang tua kita memberikan sedikit ketakutan kepada anak kecil supaya tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kayak kalau sudah maghrib mungkin nggak tahu ya di Jawa Tengah dikatakan seperti itu nggak. Sudah malam, sudah maghrib, dan mulai sudah malam, sudah waktunya pulang. Kalau nggak pulang nanti dibawa sama Bang Wewe ataupun yang lainnya. Itu kan sebenarnya lebih ke arah mistis, tapi sebenarnya yang diinginkan oleh orang tua kan sudah malam, ya waktunya pulang, waktunya belajar di rumah, waktunya istirahat, kayak gitu.